Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau bahas soal masalah yang ya berkaitan dengan busi. Beberapa masalah pada kendaraan itu terjadi karena busi, dan ya sepertinya orang jarang sekali mengatributkan atau merubah busi untuk menyelesaikan masalah ya. Orang cenderung pakai ya busi rekomendasi. Jadi kalau businya rekomendasinya pabrik ini, selalu pakai ini. Dari mekanik, bukan mekanik sih, penjual busi pakai ini, selalu pakai ini gitu ya. Sebelumnya penulis sudah menjelaskan ya efek pakai busi projected dan non projected. Projected itu adalah tipe busi yang mencungul gitu ya, agak keluar, agak timbul elektrodenya. Sementara non projected itu terbenam, jadi cenderung agak masuk ke dalam. Ya sekarang ini penulis pakai tipe non projected. Menurut penulis lebih enak yang projected ya daripada non projected. Kita nggak ngomong tipe ujungnya busi tajam tumpul dulu, tapi antara projected dan non projected. Karena kebetulan sebelum pakai tipe projected ini, busi Denso IU24 ya, piro IU bolali wis 22 ya 24, itu modelnya non projected. Sebelumnya penulis pakai NGK Platinum, tipenya adalah projected. Dan ya sesuai perkiraan penulis, kalau pakai oli-oli tertentu itu kadang mesinnya sempat mati-matian. Jadi ya memang kelemahan dari tipe non projected itu pembersihannya kurang baik. Jadi dari pembersihan kurang baik ya sebenarnya karena suhu businya jadi terlalu dingin. Quenchingnya terlalu baik mungkin istilahnya ya, karena ya dekat dengan bagian logamnya. Karena titik panas dekat dengan logamnya, maka ruang bakar jadi lebih dingin. Harus ingat ya, kalau ruang bakar lebih dingin, larinya itu kemana panasnya? Nah, panasnya itu lari ke bagian mesin lainnya. Jadi kita nggak bisa ngomong ruang bakar itu panas atau enggak ya dari luarnya, karena yang luarnya itu akan tergantung juga dari pendinginan motornya, mau radiatornya, mau kisi-kisi udaranya. Terus untuk performa sendiri ya karena tipenya non projected, sesuai perkiraan tenaganya jadi berkurang, karena ini sama dengan kalau pengapian dimundurkan. Jadi karena posisi bunga apinya lebih mundur, maka lambatan apinya juga lebih mundur. Karena lebih mundur itu ibarat dengan pengapian dimundurkan. Jadi apinya bergeraknya butuh waktu lebih lama. Jadi seperti pengapian dimundurkan. Kalau misalnya bisa modif ECU ya mungkin dikurangi berapa? Anggap aja 5 derajat lah ya. Dikurangi, ditambahi ya. Penulis sendiri pakai karena ini ujungnya juga tajam, nggak bisa membedakan ya kalau dalam kondisi lain-lain ya, nggak bisa membedakan dari ujungnya projected. Jadi lepas gas gini juga
masih dentumannya masih lancar ya, masih deng 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 deng, 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 masih kerasa ada dentumannya. Ini beda dengan sebelumnya ketika pakai busi nikel. Jadi busi nikel itu kan nggak tajam elektrodenya. Ketika dipakai lepas gas gini terasa ada yang miss gitu ya. Jadi kalau pakai busi ujung tajam di NMAX ini lepas gas gini masih terasa deng-deng-dengnya, itu masih terasa ada dentumannya, itu masih terasa terus. Nah kalau pakai yang nikel itu ada missingnya, ada jedanya, malah kadang dari anggap aja 3 gitu cuma 1 yang nyala gitu. Jadi kalau di NMAX lepas gas itu dentumannya 1 gitu. Terus untuk aus ya, kalau pengalaman penulis, busi NGK Platinum itu masih aus, dan tentu ausnya bukan di bagian yang ujung tajamnya, ausnya di bagian ujung yang nggak tajam, jadi di bagian elektrode negatifnya lah. Oleh karena itu makanya pabrik busi juga mengeluarkan tipe double iridium, double platinum. Nah kalau busi NGK namanya laser ya. Jadi NGK laser itu businya 2 ya, apa nih, platinumnya atau iridiumnya. Jadi karena 2 sisi maka gapnya akan tetap. Busi itu kalau lama kan ya, makin lama makin aus elektrode negatif, karena jarak bunga apinya makin lama kemungkinan menyalanya jadi makin sedikit. Jadi ya kadang busi jadi lebih mudah mati ya. Oleh karena itu busi itu wajib dimonitor minim 15.000 sekali ya, 15.000 km sekali dibuka, dicek jarak gap elektrodenya. Terus soal umur sendiri, ada yang dipakai sampai saat mati nih busi, tapi ada juga yang pakai acuan hambatannya, pakai kalau misalnya sudah lebih dari 1 kilo ohm, sudah 2 kilo ohm atau lebih, itu busi diganti. Jadi busi baru hambatannya mestinya sekitar 1 kilo ohm atau kurang. Ya baiknya kalau kendaraan itu ada 4 busi, dicek semua hambatannya, yang kalau bisa itu rata biar ya tenaganya rata mesin itu. Soal umur sendiri ada yang ngomong 30.000 ya. Ini yang ngomong merek Breeze. Merek Platinum sendiri diklaim 50.000 untuk NGK Platinum. NGK Iridium ya sampai 100.000 kalau nggak salah. Tapi ya sebenarnya ada kok yang businya busi nikel dipakai sampai ya motornya rusak dijual gitu ya, 200 ya sampai 200.000 kilometer gitu. Rasanya ada ya yang seperti itu cerita. Oh iya, soal umur ini ada busi yang termasuk rawan. Jadi busi itu kan NGK sama Denso ya yang terkenal. Nah yang problematik itu merek Breeze, karena bagian logamnya itu agak rentan gitu. Kalau masangnya nggak pakai kunci torsi, tenaganya lebih dari 10 Nm, lebih dari 10 kilo lah ya kasarannya, itu maka busi bisa rusak, patah, langsung pecah, dol, lepas. Jadi ya risikonya kalau pakai busi
nggak NGK, nggak Denso itu seperti itu. Jadi walau busi NGK dan Denso itu dianggap apa ya, pabrikan, tapi untuk soal busi itu sudah yang terbaik. Kalau misalnya pingin yang aneh-aneh ya coba dari versi NGK nya. Misal elektrode banyak itu bisa pakai punya Inazuma ya, Suzuki Inazuma. Apa sih kode nih, lupa ya. Jadi ada kok NGK nikel yang elektrodenya 2. Harganya ya termasuk mahal, tapi ya 200.000. Busi Breeze tapi lebih mahal lagi ya, 300.000. Merek-merek lain juga ada, Champion, ada macam-macam. Ya sebenarnya busi itu sama loh ya, sama. Yang penting itu adalah terutama heat ring. Selain itu tipenya projected atau non projected. Terus model elektrodenya. Model elektrodenya ada yang elektrode banyak, ada yang tanpa elektrode jadi muter gitu, ada yang bentuk ring. Ya yang penting tahulah konsekuensinya. Jadi kalau apa, titik apinya mendelep, tenggelam, ya itu bakal seperti pengapian dimundurkan. Kalau pengapiannya apa banyak, itu ya sebenarnya hanya tipuan ya. Jadi walau busi itu elektrodenya banyak, yang nyala setiap kali nyala itu cuma 1. Kalau disimak itu nyalanya gantian. Jadi sifatnya bunga api itu kalau sudah dilewati agak males lewat tempat yang sama. Jadi karena itu kalau elektrodenya banyak bisa muter. Yang kalau didemokan karena saking cepatnya kelihatannya tiga-tiganya, kalau elektrodenya 3 ya, kelihatannya tiga-tiganya nyala bareng, padahal ya itu gantian. Kadang juga ya karena manufacturing atau saat proses produksi yang kurang kurang sempurna, nyalanya misalnya elektrodenya 3 cuma nyala 2 tok, yang nomor 3 jarang-jarang. Itu sudah pernah penulis lihat ya, pernah penulis amati busi baru. Ya mau bagaimana lagi, disesuaikan, didodok-dodok sampai tiga-tiganya bisa nyala bareng. Masalah busi itu terutama terjadi karena heat ring salah ya. Kita nggak ngomong model, nggak ngomong merek, nggak ngomong model motor, nggak ngomong merek busi. Kalau heat ringnya salah pasti gak enak. Orang kalau businya bukan standar sering ya salah kode. Kalau salah kode itu yang terjadi adalah ya mesin dingin sulit nyala. Terus kalau jalan RPM rendah mesinnya sering mati. Cuaca dingin sering mati. Jadi kalau jalan RPM rendah, kecepatan rendah, tiba-tiba mesin mati sendiri, cekluk gitu, dinyalakan mau. Itu ciri-ciri kalau busi terlalu dingin ya kodenya. Memang ada beberapa metode dari pabrikan busi untuk bikin businya itu lebih mudah menyala. Tapi ya kembali lagi itu balik ke umur elektrodenya. Jadi misal yang bentuk groove ya, dari merek Oppo itu, yang ada U-nya Denso mungkin ya. Karena ada U-nya maka busi lebih mudah menyala katanya. Ya karena itu sudah ibarat multi elektrode. Jadi ada alternatifnya. Tapi kalau bahannya bukan dari iridium, bukan dari platinum, ujungnya itu lama-lama jadi bulat. Ujung nikelnya itu lama-lama jadi bulat, yang akhirnya ya podo ae balik asal. Ada juga yang pakai metode side gap.
Metode side gap itu ya termasuk apa ya, ada apa ya jenenge, ada trade off. Pokoknya semua modifikasi di busi, semua model di busi itu pasti ada sesuatu yang dikorbankan untuk mencapai hal yang lain gitu. Mungkin ada yang merasakan penambahan tenaga kalau pakai busi side gap, tapi ya kemudian terus ono lagi masalah lain ya. Jadi misal mesin jadi lebih panas gitu. Penulis maaf lupa kalau yang side gap itu kelemahannya apa. Sebelumnya sudah pernah bahas ya. Kelemahan berikutnya yang bisa terjadi karena busi itu adalah kalau businya terlalu panas. Jadi nggak cuma terlalu dingin, busi juga bisa terlalu panas. Nah kalau busi terlalu panas apa yang terjadi? Panas di mesin, bukan panas di mesin, ngomong salah. Panas di ruang bakar, jadi tidak bisa tersalurkan di mesin. Jadi ruang bakar itu butuh suhu yang ideal. Terlalu tinggi nggak bagus, terlalu rendah nggak bagus. Busi yang terlalu dingin membuat panas mesin jadi terlalu banyak, panas ruang bakar jadi terlalu banyak yang dialirkan ke mesin. Kalau terlalu banyak seperti itu, ruang bakar jadi terlalu dingin, terus ya makanya pembakaran nggak optimal, mesin sering mati, ruang bakarnya jadi kotor karena ya pembakarannya kurang optimal. Harus ada suhu tertentu di mana kerak-kerak karbon itu akan bisa bersih dengan sendirinya ya. Nah kalau terlalu panas jadi muncul masalah lain. Kalau terlalu panas bisa terjadi ledakan dini, terjadi pre-ignition. Nah ini bisa berbahaya pre-ignition ini kalau sampai parah. Bisa sampai terjadi apa? Kalau kuat ya blok mesinnya, stang pistonnya bengkok. Bisa terjadi pistonnya lubang, bahkan piston jadi bubur. Kalau kerangkisnya nggak kuat, ya jebol kerangkisnya. Ciri-cirinya kalau busi terlalu panas ya, bagian busi itu jadi ada bintik-bintik, warna elektrodenya putih silver gitu ya. Terus apa mana, keramik dan elektrodenya. Kalau keramik biasanya putih ya, kalau apa sudah injeksi, nah ya pembakarannya bersih. Elektrodenya yang jadi putih, jadi bintik-bintik, itu ciri apa ya, pengapian terlalu panas ya. Kalau bintik-bintiknya sedikit nggak apa-apa, kecil-kecil mungkin nggak apa-apa, tapi kalau besar-besar banyak itu, nah itu harus diperhatikan, warnanya abu-abu. Kita harus juga perhatikan logam di sekitar apa, logam yang masuk mesinnya ya. Jadi akan ada bagian busi yang logamnya masuk di mesin. Nah itu perhatikan warnanya apa, karena itu menunjukkan kebersihan ruang bakar ya. Jadi kalau ruang bakarnya bersih ya, maka logam businya yang masuk ke mesin itu juga akan bersih. Kalau ya keraknya banyak ya hitam juga. Jadi kita bisa menguji kebersihan ruang bakar dari logam di sekitar busi itu. Kalau ada efek pembersihan maka logamnya akan jadi bersih. Jadi kita bisa bedakan dari elektrodenya. Elektrodenya itu bisa hitam, bisa putih. Kalau putih ya bersih, kalau hitam terlalu boros. Kalau sampai basah, nah itu kenemenen itu borosnya. Tentu ini kalau setelah dipakai jalan ya sebenarnya berapapun lah ya. Jadi kalau misalnya apa idling terus basah ya berarti setelan idlingnya terlalu boros. Dipakai RPM menengah basah ya berarti RPM menengahnya yang terlalu boros.
RPM tinggi basah ya berarti RPM tingginya yang terlalu boros. Jadi mengetahui AFR bisa dari tanda busi juga ya. Jadi kalau ingin ngetes AFR di kecepatan tertentu ya tinggal jalankan motornya di RPM tertentu itu, terus matikan mesin, jalankan sekitar 1 menit gitu, terus matikan mesin, buka businya. Itu untuk mengetahui AFR dari busi. Pemaneh ya wes lah itu ya. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.